Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Salma Farisi sebagai ketua, lalu saya sendiri Alfiandi dan Renda Herwanto. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul testing dan implementasi sistem pemesanan tiket online pada website PO Sumber Alam. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pengujian merupakan elemen penting yang harus dilakukan dalam penelitian guna sebagai jaminan terhadap kualitas dari perangkat lunak serta pengembangan perangkat lunak itu sendiri, di mana dalam sebuah pengujian terdapat proses seperti analisa, desain, dan pengkode yang bertujuan untuk memastikan apakah perangkat lunak yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Pengertian sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang terdiri dari dua ataupun lebih di mana elemen dan komponen tersebut dapat saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah sekumpulan data yang terdiri dari dua ataupun lebih data yang diproses agar menghasilkan makna guna mengambil suatu keputusan. Lalu metodologi. Pengujian sistem bertujuan untuk memastikan apakah tiap proses sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pengujian merupakan suatu proses pelaksanaan program yang bertujuan menemukan kesalahan dan memperbaikinya sehingga sistem dikatakan layak untuk digunakan. Lalu pengertian black box testing adalah pengujian yang menargetkan pada spesifikasi fungsional dari software yang telah dibuat, sehingga penguji tidak kesulitan mendefinisikan kesimpulan kondisi masukan dan melakukan pengujian pada spesifikasi fungsional program. Black box testing merupakan perlengkapan dalam melakukan pengujian hal-hal yang tidak dapat dicakup oleh dari white box testing. Lalu ini adalah pengujian program. Pengetesan atau pengujian program ini dilakukan dengan teknik pengujian white box dan black box testing. Black box ini dimana untuk mengetes program langsung melihat pada aplikasinya tanpa perlu mengetahui struktur program. Pengujian ini dilakukan untuk melihat suatu program apakah telah memenuhi atau belum. Kesalahan program yang mungkin terjadi diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu antara lain yang pertama kesalahan bahasa atau language error, yang kedua adalah kesalahan waktu proses atau runtime errors, yang ketiga kesalahan logika. Lalu langsung saja kita masuk ke teknik pengujian black box testing. Ya, ini pertama, ini dashboard dari aplikasi dari website yang kita testing, yaitu dashboard pemesanan tiket bus online. Dan di sini ada tabel yang pertama, rancangan tes case form dashboard pemesanan tiket bus online. Ini ada 2 kolom, yang pertama kolom deskripsi pengujian, yang kedua hasil yang diharapkan. Yang pertama yang dilakukan adalah membuka website pemesanan tiket online, dan hasil yang diharapkan yaitu sistem berhasil terbuka menampilkan dashboard utama untuk pemesanan tiket secara online. Lalu tabel yang kedua, ini adalah menu cara pemesanan online tiket bus di Sumber Alam. Di sini ada cara pemesanan tiket, yaitu yang pertama kita klik tombol menu pemesanan, lalu masukkan data diri, yang ketiga isi tujuan dan kelas bus yang kita pilih, yang keempat cek kembali data yang sudah diisi, lalu yang terakhir pilih selanjutnya atau next untuk menyelesaikan pemesanan. Dan bisa kita lihat di sini tabel yang kedua, yaitu rancangan test case cara pemesanannya. Deskripsi pengujian yaitu membuka menu cara pemesanan tiket online di website Sumber Alam, dan hasil yang diharapkan yaitu sistem mampu menampilkan cara pemesanan yang dilakukan jika kita memesan tiket secara online di website Sumber Alam. Lalu yang ketiga itu menu pemesanan tiket online di Sumber Alam. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan menunya, itu kita diharuskan mengisi nick, nama pemesan, alamat pemesan yang termasuk ke dalam data diri kita. Dan ada juga tabel yang ketiga di sini, rancangan tes case pemesanan tiketnya, yaitu deskripsi pengujiannya, membuka menu pemesanan tiket dan hasil yang diharapkan, sistem mampu menampilkan form pemesanan tiket.
Lalu yang kedua, mengisi NIK, nama pemesanan, tanggal, tujuan, jumlah tiket, jumlah penumpang, dan hasil yang diharapkan sistem mampu menyimpan data ke dalam database. Dan yang ketiga adalah total harga tiket. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menampilkan total harga tiket yang dipesan. Lalu yang keempat itu menu cek proses. Di sini kita bisa lihat tampilan menu cek prosesnya. Kita hanya cukup memasukkan kode pemesanan kita. Dari sini tabel 4 rancangan test case cek proses, yaitu membuka menu cek proses, dan hasil yang diharapkan sistem mau menampilkan proses pemesanan tiket seperti status pemesanan apakah sudah terkonfirmasi atau belum. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hendra Herwanto. Selanjutnya saya Rendra Herwanto 2018-24-0027 yang akan meneruskan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Pada slide ke-10 tertera gambar form, yaitu menu konfirmasi pembayaran. Pada tabel 5 dengan rancangan test case konfirmasi pembayaran. Untuk pengujiannya, membuka menu konfirmasi pembayaran dan mengisi kode pemesanan dan upload bukti pembayaran, dan hasil yang diharapkan sistem mampu menyimpan dan mengkonfirmasi setelah mengisi dan mengupload bukti pembayaran. Di slide ke-11 di sini pada tabel 6 hasil dan pembahasan dari semua form yang telah kita uji, dari mulai membuka website, pemesanan tiket online, hasil yang diharapkan sistem sesuai, hasil pengajuan juga sistem sesuai, dan kesimpulannya sesuai yang kita harapkan. Lalu di nomor 2, membuka menu cara pemesanan tiket online di website, hasil yang diharapkan sistem mampu menampilkan cara pemesanan yang dilakukan dan hasil pengujiannya tampilan cara pemesanan tiket online sesuai dan kesimpulannya sesuai. Lalu yang ketiga, membuka menu pemesanan tiket, sistem mampu menampilkan form pemesanan tiket dan hasil pengujiannya sistem data menampilkan form pemesanan tiket. Dan pengujian yang keempat, mengisi NIK, nama pemesan, tanggal, tujuan, jumlah tiket, dan jumlah penumpang. Hasil yang diharapkan sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan pengujiannya data berhasil disimpan. Lalu yang kelima, total harga tiket, sistem bisa menampilkan total harga, kesimpulan sesuai. Yang keenam, membuka menu cek proses, hasil yang diharapkan sistem mampu menampilkan proses pesanan, kesimpulannya sesuai. Yang ketujuh, membuka menu konfirmasi pembayaran dan mengisi kode pemesanan dan upload buku pembayaran, hasil yang diharapkan sistem mampu menyimpan dan mengkonfirmasi setelah mengisi dan upload bukti pembayaran, dan kesimpulan sesuai. Lalu di tabel 7, tabel kesalahan pada fungsi. Setelah melakukan pengujian terhadap 5 menu form tersebut, jumlah error tidak ditemukan. Dan lalu di tabel 7, tabel solusi kesalahan. Dalam kolom celah error, form halaman awal dan form menu cara pemesanan, form menu pemesanan, form cek proses, dan form konfirmasi pembayaran. Dan pada di kolom deskripsi jika terjadi kesalahan pada fungsi, struktural data, interface, inisialisasi, dan performance. Dan solusinya konfigurasi input, output, proses data yang sesuai dengan kebutuhan sistem data. Pada di slide 14, kita melakukan testing pada user, pada pengguna, dan di sini terlihat dari 10 tester yang melakukan pada tester aplikasi tersebut, terdapat sistem berjalan sangat baik rata-rata, dan sistem sesuai. Selanjutnya di slide ke-15, form menu cara pemesanan. Yang terlihat di sini, sistem dapat melihat cara pemesanan tiket online, sistem melihat secara detail cara pemesanan tiket online. Jadi ya, para user bisa melihat fasilitas atau sistem
yang dibuat dengan sesuai harapan bagi user tersebut. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rendra Herwanto. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengetesan website ya, yang dilakukan oleh user, di mana pengetesan ini kita melalui Google Form dan user mencoba membuka website dan apakah hasilnya sesuai harapan atau tidak, sesuai kebutuhan atau tidaknya. Di sini ada pada saat from menu pemesanan, dari hasil respondennya 90% ya, ini respondennya pada from pemesanan ini berhasil memenuhi kebutuhan dan berhasil memenuhi harapan yang diharapkan oleh perusahaan ya. Untuk website ini di from menu pemesanan sudah berhasil terbuka dan respondennya cukup bagus. Kemudian selanjutnya pada from menu cek proses ya, ini website sudah berhasil membuka dan user bisa mengecek pemesanan apakah pemesanan tersebut sudah terkonfirmasi atau belumnya. Di sini website sudah bisa merespon. Kemudian selanjutnya di from menu konfirmasi pembayaran ya, di sini websitenya juga sudah bisa mengecek ya, dan kita bisa mengkonfirmasi pembayaran di dalam website tersebut. Ini hasilnya yang sudah dilakukan oleh beberapa user yang saya ujikan ya, secara menggunakan Google Form. Mereka membukanya, membuka website lalu mengisi Google Form-nya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini terdapat satu celah error pada beberapa form perangkat lunak sistem pemesanan tiket online. Kesalahan pada fungsi struktur data dari perangkat lunak tersebut. Jadi ada satu celah yang masih ada errornya, yaitu di total harga tiket. Nah, di sana ada celah error yang terjadi yang melihat dari responden user yang sudah membukanya. Dalam menentukan tingkat akurasi agar semua parameter akurasi yang terkait seperti tahapan kerahasiaan, integrasi data, dan ketersediaan data dapat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukannya. Kebutuhan diperlukannya proses pengujian ya, seperti black box testing dan white box testing yang sedang dilakukan ini. Kesimpulan ini menjawab hipotesis penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat celah error pada beberapa form perangkat lunak sistem pemesanan tiket online yang ada di perusahaan PO Sumber Alam ini. Mungkin ini saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.